Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Para peserta yang berkawan serta yang saya hormati, alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan kita di acara bimbingan perkawinan Delhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semuanya. Pada hari ini, pada majelis ini, kami akan mencoba menyampaikan materi tentang memenuhi kebutuhan keluarga. Dan itu suatu hal yang vital terhadap keberlangsungan dari keluarga itu sendiri. Kita tahu bahwa kebutuhan itu ada kebutuhan fisik dan non fisik. Kalau hidup sendiri mungkin saya yakin tidak teratur terhadap kebutuhan itu, tidak ada persiapan apapun, yang penting hidup. Tapi kalau sudah berkeluarga, pasti ada perencanaan terhadap kebutuhan yang akan datang. Ada kebutuhan fisik. Jadi di majelis ini saya harapkan semua peserta, karena dalam satu majelis ketika peserta itu mengharapkan sesuatu, insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di majelis ini para peserta calon pengantin yang dimuliakan Allah, nanti kita akan menulis keinginan kita yang mau berkeluarga. Ketika sudah berkeluarga, keinginan fisik, keinginan non fisik, kebutuhan materi, imateri. Harapan itu kita tuangkan di majelis ini. Harapannya ketika kita menikah, harapan itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kebutuhan fisik, ya, ada sandang, pangan, papan, ya, motor, kebutuhan-kebutuhan yang luar biasa, yang dulunya bisa sekunder, sekarang itu bisa jadi primer. Dan harapan itu, kebutuhan itu, nanti silakan Anda menulis, silakan Anda untuk ditulis semua kebutuhan itu. Nah, untuk kebutuhan fisik dalam berkeluarga pasti kalau tidak ada kebutuhan fisik, dipastikan keluarga pun tidak akan berjalan dengan apa yang diharapkan. Makanya kebutuhan fisik itu kebutuhan yang berupa kasat mata, jelas. Ya, ada lagi kebutuhan non fisik. Kebutuhan non fisik itu kasih sayang, saling mencintai, saling menghormati, saling menyanjung, saling menghargai. Dan itu adalah kebutuhan yang luar biasa yang dibutuhkan dalam berkeluarga. Saling membelai, saling merayu. Ya. Saya yakin ketika berkeluarga, dalam berbicara, dalam muasyarah itu datar saja, tidak ada seninya, bosan. Maka dalam berkeluarga itu kebutuhan non fisik, ya, non fisik, imateri itu juga sangat luar biasa, bahkan bisa 60%, 80%. Karena dalam keluarga tanpa ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya, kemudian adanya pendampingan kebutuhan fisik yang terpenuhi, dipastikan keluarga itu banyak sekali problematika. Maka kebutuhan-kebutuhan dalam berkeluarga, yang pertama fisik, ya, silakan coba Anda, ya, menulis
semua kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dalam jenengan nanti berkeluarga. Contohnya fisik. Mudah-mudahan nanti ketika sudah keluarga kita punya mobil, punya rumah, ya, atau sandang pangan papan tercukupi, ya, dan lain sebagainya. Karena harapan itu kita tuangkan, kita sandarkan pada Allah, harapan itu, dan harapan itu disandarkan ketika kita di majelis taklim, insya Allah akan dikabul oleh Allah. Maka silakan ditulis banyak-banyak harapan itu. Masalah nanti ketika berkeluarga terpenuhi atau berapa, itu adalah urusan Allah dan ikhtiar yang bersangkutan. Kemudian ada kebutuhan non fisik. Nah, non fisik, kita punya jiwa, kita punya perasaan, kita punya otak, maka itu akan bersinggungan dengan kejiwaan itu. Laki-laki pun butuh dibeli. Tidak hanya perempuan saja yang butuh dibeli, butuh dimanja, tapi laki-laki pun butuh. Untuk apa? Karena kita adalah garwa. Garwa niku si garing nyawa. Kalau si garing nyawa itu tidak hanya perempuan saja yang butuh dimanja, dibeli, laki pun sama butuh dimanja. Cuman ketorone itu kelihatannya itu hanya perempuan, tapi laki-laki sama. Posisinya sama, karena punya jiwa, punya hati, punya perasaan. Maka dalam kelangsungan berumah tangga, jangan salah satu hanya penting egois, mementingkan diri sendiri. Kalau saya tidak demikian, nanti ada masalah. Nah, makanya saling mengerti kebutuhan-kebutuhan itu ketika berkeluarga. Insya Allah kalau sudah saling mengisi, ya, akan berjalan dengan baik. Perlu juga guyonan. Ketika pernah saya makan berdua dengan istri saya, makan di warung ayam goreng. Saya disuapin istri saya, sah-sah saja karena itu milik saya, kan gitu. Saya disuapin, saya juga nyuapin. Tapi karena suasana biar mencair, di tengah-tengah suap-suapan itu, saya di tengah nasinya itu saya selipkan balung. Balung, ngerti balung ya? Balung itu apa, Mas? Tulang ayam saya selipkan. Setelah dikunyah itu saya, waduh, gitu. Akhirnya terjadinya cair suasana. Yang tadinya hanya suasana, sehingga dan butuh juga seni dalam mengelola supaya keluarganya harmonis, sayang-sayang, juga hiburan, juga guyon, itu penting. Ada keluarga yang kayak kuburan, kayak kuburan neng-nengan gitu ya, tidak ada komunikasi. Maka syaratnya keluarga itu ada 3 on. Syarat berkeluarga itu ada 3 on. Yang pertama adalah on pertama itu 3 on. On pertama saya agak pawon. Jadi kalau bisa kayak perempuan dulu, zaman dulu itu ketika sudah siap keluarga, sudah siap bisa masak. Tapi sekarang lebih pintar lagi, karena masaknya masak mie, kelihatan umum sudah diangkat. Tak pengen masak bangsane apa itu namanya, sayur asem, ya, sayur sing jelimet-jelimet tidak bisa. Orang anak sekarang perempuan tidak bisa, karena tidak itu. Ada orang tua masa ya cuek saja, tidur ya. Ada ini ya, maka orang dulu itu luar biasa.
Walaupun dulu itu rata-rata nikahnya agak muda, tapi sudah siap. Karena syarat keluarga sakinah itu yang pertama adalah on itu apa? Yang pertama on itu pawon. Jadi lakinya itu jarang makan di luar, lebih mantap makan masakannya istrinya karena sudah siap dulu. Kalau sekarang kan ya gampang, pagi-pagi ngasih apa itu pirincukan, sungkanan, siang tumbas, sore tumbas. Yang kedua, tadi yang pertama adalah pawon, yang kedua adalah pitakon. Jadi pitakon itu salah satu fungsi luar biasa terhadap keharmonisan rumah tangga, yaitu komunikasi. Pitakon, apapun hajat, apapun kebutuhan, apapun keinginan masing-masing, baik suami istri harus pitakon, komunikasikan. Yang ketiga adalah yang sangat fatal sekali adalah on yang terakhir, kelon. Ya, jadi pawon bagus, pitakon bagus, tapi kalau nggak kelon bubar, sakit. Kelon terus, tapi orang tahu komunikasi, tidak pernah komunikasi, jarang neng-nengan, ya juga nanti bahaya juga. Apalagi tidak pernah masak, habis tuh uang, tidak bisa untuk kita persiapkan untuk anak keturunan kita. Maka paling tidak 3 ini komponen biar keluarga kita itu nyaman, damai adalah on pertama pawon. Mas nyaman pawon. Sedini mungkin siapapun perempuan yang sudah siap untuk menikah, paling tidak siap juga untuk bisa masak pawon. Sepele, banyak warung, tapi jadi masalah. Akhirnya apa? Ketika tidak bisa masak, pasti dipastikan secara psikologi perempuan itu sungkanan. Kasihan pasangan. Jadi masalah ini. Tadi pawon, kedua pitakon, komunikasi antara rumah tangga dengan kuburan itu hampir sama karena ada komunikasi diam-diam. Yang terakhir 3 adalah apa? Kelon. Nah ini masaknya enak, komunikasi dur, tapi tidak pernah kelon, bubar, yakin masalah. Akhirnya apa? Golek kelonan wong liya. Pasti lah, ngapain punya istri, punya suami kalau itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan luar biasa, tapi ternyata tidak dipenuhi. Apa yang terjadi? Sekarang banyak sekali pagar makan tanaman. Kalau nggak ada pagarnya, tanamannya dimakan sekalian. Atau pagarnya dan tanamannya juga bisa dimakan. Karena apa? Gersangnya hidup dalam rumah tangga. Maka 3 ini, pawon, pitakon, kelon, kalau itu terpenuhi, insya Allah rumah tangga. Maka itu adalah salah satu kebutuhan materi. Kumpul istri, bermesraan, sendaguro, ciptakan keluarga yang luar biasa. Kalau itu sah, milik saya. Jangan sama dengan orang lain mesra, ya, bahasa Jawanya pewean. Pewean itu apa mas berarti mas? Ya yo. Tapi sama istri atau suami, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ciptakan itu istri saya sah. Kalau kok sudah umpet-umpetan, saya yakin itu sudah bermasalah. Baik keuangan, permasalahan, ada permasalahan sedikit pun ceritakan bareng-bareng. Barangkali nanti di luar ada yang cerita bahwa masing-masing pasangan sudah ngerti permasalahan itu. Ya, maka dari itu karena ini materinya adalah keluarga, saya harapkan para peserta
saya minta untuk mempersiapkan pulpen dan lembaran kertas. Silakan Anda tulis kebutuhan fisik yang diharapkan ketika berkeluarga apa? Fisik apa saja? Rumah, mobil, sandang, pangan, usaha, ya, ada tabungan. Tulis sebanyak-banyaknya, karena ini adalah majelis ilmu. Insya Allah harapan itu akan dikabul oleh Allah. Paling tidak setengahnya itu luar biasa dan gratis. Memohon pada Allah nulis harapan itu gratis, maka jangan sungkan, semuanya pasrah Allah. Yang kedua, kebutuhan non fisik atau imateri, lebih luar biasa lagi. Silakan tulis kebutuhan itu: saling sayang, saling mencintai, saling menghormati, ya, bermesraan, harmoni, setia, tidak selingkuh, ya. Itu luar biasa itu. Dan tulis sebanyak-banyaknya dengan harapan ketika Anda berkeluarga, harapan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Menjadi sesuai dengan harapannya adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira itu untuk materi yang dapat saya sampaikan. Kalau live biasanya, insya Allah kalau live langsung dengan audien ada permainan yang untuk membangkitkan bagaimana pasangan punya greget. Yang mau nikah itu punya greget, saya akan lebih mencintai, saya akan mengayomi, saya akan macam-macam itu. Karena apa? Garwo. Karena dia nanti akan jadi garwo, si gareng. Makanya teman-teman yang mau nikah, kalau bisa nyupang butojo, nyupang buto ijo kalau bisa. Karena nyupang buto ijo salah satu syarat untuk supaya apa? Dalam rumah tangga luar biasa. Nyu itu nyudo, pangan. Jadi nek wis keluarga itu ya nyudo pangan tenanan untuk apa? Untuk keturunan kita, untuk keinginan kita ke depan. Buto, nek mlebu ditata. Kalau mau masuk rumah, assalamualaikum. Kalau mau masukkan nasi ke mulut, bismillahirrahmanirrahim. Nek mlebu ditata itu. Ijo, baik perempuan ataupun laki-laki pasangan itu yang mau keluar, itu harus izin bojo. Makanya nyupang buto ijo dalam rumah tangga saya harapkan wajib. Kalau tidak diterapkan, saya yakin bermasalah. Ketika istri keluar tanpa izin sama suami, bermasalah. Istrimu mana? Ada keluarga dan juga istrimu mana? Nggak tahu. Loh, kamu kan suaminya, aku nggak tahu. Ini sudah ada titik-titik bermasalah dalam rumah tangga. Malah buto nyupang nyudo pangan, buto kalau mlebu ditoto ijo nek keluar masuk izin bu, yakin insya Allah keluarga harmonis. Saya kira itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.